Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Apiralawati Fono. Di sini saya akan menjelaskan prinsip penanganan kasus gawat daruratan maternal dan neonatal. Prinsip penanganan kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Pengertian dari kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Kegawat daruratan dapat didefinisikan sebagai situasi serius dan kadangkala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa seseorang. Kegawat daruratan maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Kasus kegawat daruratan obstetri atau maternal ini adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu, janin, dan bayi baru lahir. Pendarahan yang mengancam nyawa selama kehamilan dan dekat cukup bulan meliputi pendarahan yang terjadi pada minggu awal kehamilan, seperti abortus, mola hidapidosa, kista vasikular, kehamilan ektopik, dan pendarahan pada minggu akhir kehamilan dan mendekati cukup bulan seperti plasenta previa, solusio plasenta, ruptur uteri, pendarahan persalinan pervagina setelah sesar, retention plasenta, dan pendarahan pasca persalinan, hematoma. Yang kedua yaitu kegawat daruratan neonatal. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, kurang dari 28 hari, yang membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenai perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Tujuan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kita sebagai petugas kesehatan harus menyadari bahwa tujuan utama penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal adalah untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa ibu dan janin, juga untuk menyelamatkan jiwa bayi yang baru lahir, atau dengan kata lain kita dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau neonatal. Ruang lingkup asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif. Kemudian kedua, penanganan kasus kegawat daruratan RS di ruangan tindakan. Yang ketiga, penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi dan sektio sesaria atau SC. Kemudian keempat, perawatan intensif ibu dan bayi. Kemudian kelima, pelayanan asuhan antenatal risiko tinggi. Kemudian sasaran asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal terbagi menjadi 3, yaitu PONEK, PPGDON, dan PONEK. Di mana PONEK atau pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar merupakan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawat daruratan obstetri neonatal yang meliputi, kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pelayanan obstetri, itu yang pertama pemberian oksitosin prenatal, antibiotik prenatal, dan sedatif prenatal. Kemudian kedua, pengeluaran plasenta manual atau puret. Kemudian yang ketiga, pertolongan persalinan menggunakan vaktum ekstraksi atau proses ekstraksi. Kemudian kedua, pelayanan neonatal. Pelayanan neonatal itu yang pertama yaitu resusitasi untuk bayi aspeksia, kemudian pemberian antibiotik prenatal, pemberian antikonvulsan prenatal, dan pemberian bianat intraumbilikal untuk mengatasi icterus. Kemudian pelaksanaan thermal control untuk mencegah hipertermia dan penanggulangan pemberian ASI. PONEK sendiri dilaksanakan di tingkat puskesmas
dan menerima rujukan dari tenaga atau fasilitas kesehatan di tingkat desa atau masyarakat dan merujuk ke rumah sakit. PPGDON atau pertolongan pertama pada kegawat daruratan obstetri neonatal. Kegawatan obstetri adalah kasus gawat darurat obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi baru lahir. Nah, apa saja sih penyebab kematian ibu? Yang pertama itu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, di mana penyebab langsungnya itu kematian ibu merupakan aspek medis yang harus ditangani oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kasus-kasus tersebut antara lain pendarahan, eklamsi, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi. Kemudian penyebab tidak langsungnya yaitu aspek yang merupakan penyebab yang mendasar antara lain status perempuan dalam keluarganya, keberadaan anaknya, atau jarak hamilannya, sosial budaya, pendidikan, sosial ekonomi, dan geografis daerah. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.